Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riza Srianti. Kali ini kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Apakah yang dimaksud dengan KPK dari dua bilangan? Lalu bagaimana cara kita menentukannya? Nah, ayo kita bahas dan pelajari bersama. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan bilangan-bilangan yang nilainya paling kecil. Cara menentukan KPK diantaranya yang pertama yaitu dengan cara kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan maksudnya adalah menuliskan kelipatan dari bilangan yang ditentukan. Contohnya, tentukan KPK dari 4 dan 6. Maka penyelesaiannya kita akan mencari berapa kelipatan dari 4 dan 6. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Dari penjabaran kelipatan persekutuan tadi dapat kita lihat bahwa kelipatan terkecil yang sama adalah 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Cara kedua menentukan KPK yaitu dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima yaitu dengan membagi bilangan yang ditentukan dengan bilangan prima yang dimulai dengan bilangan prima terkecil. Bisa membagi bertahap atau dengan pohon faktor. Masih ingat apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. KPK dari 8 dan 12 adalah bilangan yang pertama yaitu 8. 8 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 8 dibagi 2, 4. Kemudian 4 dibagi 2, 2. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka karena 8 dapat dibagi oleh 2 sebanyak 3 kali, maka faktor prima dari 8 adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian bilangan 12. Bilangan 12 dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dibagi 2 karena tidak bisa, maka kita cari 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka faktor primanya adalah 2 kali 2 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Maka KPK dari 8 dan 12 adalah semua faktor prima yang timbul dengan pangkat tertinggi atau pangkat terbesar. Nah, dari faktor prima yang kita peroleh, maka kita peroleh duanya adalah 2 pangkat 3, kemudian dikali 3.
Nah, jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Tadi kita sudah mencari faktorisasi prima dengan cara membagi bertahap. Sekarang kita akan mencoba mencari faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Perhatikan contoh soal. Tentukan KPK dari 18 dan 24. Kita menggunakan pohon faktor. Caranya sama, yaitu menggunakan bilangan prima yang dimulai dengan angka yang terkecil. Jadi kita mulai bilangan 18 dahulu yang pertama. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 2 tidak habis, maka kita bagi 3. 9 dibagi 3, 3. Sehingga diperoleh faktor prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3 atau sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya bilangan 24. 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Faktor prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. KPK-nya adalah semua faktor prima yang timbul dengan pangkat yang terbesar. Kita cari pangkat yang terbesar dari 2 dan 3. Di sini sudah kita peroleh tadi 2 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 3. Yang terbesar yang mana? Yaitu 2 pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 1. Yang terbesar pangkatnya yang mana? Yaitu 3 pangkat 2. Sehingga kita peroleh. Jadi KPK dari 18 dan 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 72. Cara menentukan KPK yang ketiga yaitu dengan menggunakan tabel atau pembagian bersusun. Bilangan-bilangan yang akan dicari KPK-nya dibagi dengan bilangan prima dimulai dari yang terkecil. Bila bilangan prima tersebut hanya dapat membagi salah satu bilangan saja, maka bilangan yang tak habis dibagi tersebut ditulis kembali di bawahnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Carilah KPK dari 27 dan 36. Kita buat bilangannya 27, kemudian 36. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, kita mulai dari bilangan prima terkecil, yaitu 2. Jadi sama-sama kita bagi 2. 27 dibagi 2 tidak bisa karena dia tidak habis dibagi oleh 2, 27, maka kita tulis kembali yaitu 27. 36 dibagi 2 dapat 18. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. 27 bagi 2 tidak habis, maka kita tetap tulis 27. 18 dibagi 2 yaitu 9. Nah, 27 dan 9 tidak habis dibagi dengan 2. Maka kita ambil bilangan prima setelah 2 berapa lagi? Yaitu 3. Maka 27 dibagi 3, 9. 9 dibagi 3 yaitu 3. Kemudian 9 dan 3. 9 dan 3 juga tidak habis dibagi oleh 2. Maka kita bagi lagi dengan
3. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Kemudian 3 dan 1 kita bagi dengan 3, sehingga diperoleh 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3, 1. KPK-nya sama, yaitu semua faktor prima yang timbul dengan pangkat terbesar, yaitu KPK dari 27 dan 36 adalah 2 pangkat 2 karena pembagi 2-nya ada 2, maka jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, atau sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3, sama dengan 108. Faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar atau FEB dari dua bilangan adalah faktor persekutuan bilangan-bilangan yang nilainya paling besar. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menentukan FEB. Di antaranya, yang pertama faktor persekutuan, yang kedua faktorisasi prima, yang ketiga tabel. Satu, faktor persekutuan. Uraikan faktor pembagi dari setiap bilangan yang ditentukan. Misalnya, FEB dari 12 dan 18. Nah, di sini pemakai cara pertama kita mencari faktor dari masing-masing bilangan. Bilangan 12 faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan 18 faktornya adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Pada bilangan 12 dan 18 kita melihat di sana bilangan yang paling besar yang sama adalah 6. Maka FEB-nya adalah 6. Contoh lainnya, misalnya FEB dari 9, 15, dan 21. Faktor dari 9 adalah 1, 3, 9. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, 15. Kemudian faktor dari 21 yaitu 1, 3, 7, 21. Dari ketiga faktor tadi dapat kita lihat bilangan yang memiliki faktor yang sama yaitu 3. Jadi FEB-nya adalah 3. Dua, faktorisasi prima. Membagi bilangan yang ditentukan dengan bilangan prima dimulai dengan bilangan prima terkecil. Bisa membagi bertahap atau dengan pohon faktor. Perhatikan contoh soal. FEB dari 8 dan 20. 8 dibagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Faktor prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Bilangan 20 kita bagi secara bertahap dengan bilangan prima yang terkecil. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dibagi dengan 2 tidak habis, maka kita bagi dengan 5.
5 dibagi 5 sama dengan 1. Sehingga diperoleh faktor prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. FEB dari 8 dan 20 yang diambil dari faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil, yaitu yang sama di sini adalah 2. Kita pilih pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Menggunakan pohon faktor. Perhatikan contoh. FEB dari 8 dan 20 adalah 8 dibagi dengan bilang prima yang terkecil yaitu 2. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Faktor prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Sedangkan 20 dibagi 2, 10. 10 dibagi 2, 5. Faktor prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi FEB dari 8 dan 20 adalah diambil faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, pada 8 dan 20 faktor prima yang sama adalah 2. Pangkat yang terkecil adalah 2 pangkat 2. Sehingga sama dengan 4. Cara menentukan FEB yang ketiga yaitu menggunakan tabel atau pembagian bersusun. Bilangan-bilangan yang akan dicari FEB-nya dibagi dengan bilangan prima yang dimulai dari yang terkecil. Bila bilangan prima tersebut hanya dapat membagi salah satu bilangan saja, maka bilangan yang tak habis dibagi tersebut ditulis kembali di bawahnya. Perhatikan contoh soal. Carilah FEB dari 27 dan 36. 27 dan 36 kita bagi terlebih dahulu dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Karena 27 tidak bisa dibagi 2, maka tetap kita tulis 27. 36 dibagi 2, 18. 18 bagi 2, 9. Kemudian 27 dan 9 sama-sama tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 3. 27 dibagi 3, 9. 9 dibagi 3, 3. Kemudian 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3, tetap kita tulis 1. Berdasarkan tabel tersebut, untuk menentukan FEB-nya adalah hanya bilangan prima yang dapat membagi keduanya. Nah, pada tabel dapat kita lihat kedua bilangan prima yang dapat membagi keduanya adalah yaitu 3 dikali 3. Jadi FEB dari 27 dan 36 adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9.
Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal FEB dan KPK. Carilah FEB dan KPK dari 18 dan 24. Cara yang pertama yaitu menggunakan pohon faktor. 18 dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, 18 dibagi 2, 9, 9 dibagi 3, 3. Kemudian 24 dibagi 2, 12, 12 dibagi 2, 6, 6 dibagi 2, 3. Maka kita peroleh faktorisasi prima 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. Sedangkan faktorisasi prima 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau faktorisasi prima 18 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Faktorisasi prima 24 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian dapat kita peroleh FEB-nya sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Sedangkan KPK-nya yaitu 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9, 2 pangkat 3 sama dengan 8. 9 dikali 8 sama dengan 72. Ini menggunakan cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu menggunakan tabel atau pasangan bersusun. Kita buat terlebih dahulu tabelnya, kemudian kita isi bilangan 18 dan 24. Yang pertama, kedua bilangan kita bagi terlebih dahulu dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 18 bagi 2, 9. 24 dibagi 2, 12. 9 dibagi 2 tetap ditulis 9 karena tidak habis dibagi dengan 2. 12 dibagi 2, 6. 9 dibagi 2 tetap kita tulis 9. 6 dibagi 2, 3. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3 tetap ditulis 1. Nah, dari tabel atau pasangan bersusun dapat kita peroleh FEB dari 18 dan 24 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Sedangkan KPK dari 18 dan 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 72. Dari cara 1 dan cara 2, kita bisa memilih salah satu cara mana yang kita rasa lebih mudah dan lebih kita pahami. Penerapan KPK dan FEB dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh soal yang pertama. Zainul, Evan, dan Thohir mempunyai langganan bakso yang sama. Zainul membeli bakso setiap 2 hari sekali. Evan setiap 3 hari sekali. Sedangkan Thohir setiap 5 hari sekali. Jika pada hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama. Kemudian jelaskan. Penyelesaiannya, pola makan Zainul, Evan, dan Thohir adalah kelipatan persekutuan 2, 3, dan 5. Langkah pertama, kita akan mencari berapa kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 5. 2 kelipatannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.
3 kelipatannya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42. Sedangkan 5 kelipatannya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Jadi dari kelipatan persekutuan 2, 3, dan 5 dapat kita lihat bahwa terdapat angka 30 yang sama. Jadi Zainul, Evan, dan Thohir akan bersama-sama lagi makan bakso setelah 30 hari, kemudian setelah 60 hari, kemudian setelah 90 hari, dan seterusnya. 30 hari terhitung sejak hari mereka makan bersama pertama kali. Perhatikan contoh soal yang kedua. Utusan anggota pramuka dari kelas 7, 8, dan 9 sebuah SMP untuk mengikuti perkemahan Sabtu Minggu atau persami sebanyak 108 orang. Utusan dari kelas 7 sebanyak 30 orang, kelas 8 sebanyak 36 orang, dan dari kelas 9 sebanyak 42 orang. Untuk acara baris berbaris, semua utusan dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok merupakan campuran dari kelas 7, 8, dan 9. Dengan jumlah anggota tiap kelompok adalah sama. Yang pertama, berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk? 2. Berapa banyak anggota tiap kelompok? Penyelesaiannya, banyak kelompok yang bisa dibuat adalah faktor persekutuan dari 30, 36, dan 42, yaitu 1, 2, 3, atau 6 kelompok. Faktor dari 30 yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Faktor dari 42, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Jika satu kelompok, artinya anak-anak tersebut tidak dibagi dalam kelompok, maka kelompok yang mungkin dibuat adalah 2, 3, dan 6. B. Banyak anggota tiap kelompok. Yang pertama, jika banyak kelompoknya 2, maka banyak anggota tiap kelompok sama dengan 108 dibagi 2, sama dengan 54 anak. Yang kedua, jika banyak kelompoknya 3, maka anggota tiap kelompok adalah 108 dibagi 3, sama dengan 36 anak. Yang ketiga, jika banyak kelompoknya 6, maka banyak anggota tiap kelompok adalah 108 dibagi 6, sama dengan 18 anak.